PPT-nya sudah tampil ya, teman-teman? Sudah, Miss. Bu. Oke, Ibu mulai saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita pertemuan yang ke-13 ya, menggantikan KP di pertemuan ke-10. Terima kasih teman-teman juga sudah menunggu, karena tadi ada cuaca sedikit hujan di sini, kemudian di beberapa teman-teman juga baru bisa kita mulai pukul 14.41 ini. Baik, sebelum dimulai seperti biasa, Ibu minta tolong satu orang dulu pimpin doa, silakan. Yuk, ada yang pimpin doa? Boleh, Anton, boleh Dita, atau yang lain, silakan. Halo teman-teman, masih di situ? Suara Ibu terdengar nggak ya? Halo, Bu. Oke, ya boleh Anton, bantu Ibu pimpin doa, silakan. Ya, untuk mengawali perkuliahan di siang hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anton. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang persepsi konsumen. Ini masih merupakan rangkaian, sebenarnya konsumen itu membeli atau berencana membeli dipengaruhi oleh apa sih? Nah, salah satunya adalah yang dari diri mereka sendiri adalah persepsi konsumen. Hari ini kita akan mempelajari persepsi konsumen. Jadi selama 180 menit ke depan kita akan mempelajari apa itu proses perseptual, kemudian unsur-unsur dinamika persepsi, kemudian variabel pemasaran yang mempengaruhi persepsi, persepsi selektif, dan pemetaan persepsi. Nah, harapannya setelah teman-teman belajar materi hari ini, teman-teman akan ngerti apa itu persepsi dalam konteks perilaku konsumen atau pemasaran, kemudian gimana mempengaruhi persepsi konsumen. Sehingga kalau persepsi konsumen itu baik atau cenderung ke produk kita, mereka kemungkinan akan lebih membeli atau memilih produk kita dibanding pesaing. Itu pentingnya kita belajar tentang persepsi hari ini. Nah, proses perseptual. Jadi persepsi adalah proses teman-teman. Kalau teman-teman lihat gambar di sini yang kotak hitam itu, teman-teman ngelihatnya apa ya? Kotak hitam putih di bawah itu, teman-teman melihatnya apa? Wajah lilin. Kayak Oke. jam gitu. Yunita wajah, Santi jam, kemudian tadi tempat lilin siapa? Diki tempat lilin. Beda-beda ya. Gitu ya, ada yang bilang tempat lilin, ada yang bilang vas bunga, ada yang bilang wajah gitu kan. Berbeda-beda. Lah itulah persepsi, teman-teman. Jadi persepsi itu sudut pandang konsumen gitu. Sudut pandang konsumen berarti sudut pandangnya ada yang dari bawah. Kita melihat sesuatu ada yang bisa dari bawah, dari atas gitu ya, dari samping, dari jauh, dari dekat, itu beda-beda. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam persepsi, karena itu tergantung sudut pandang. Itulah persepsi. Nah, masalahnya ketika kita melemparkan suatu produk, kita melemparkan suatu iklan, maksud kita begini, maksud pemasar begini. Ketika ditonton, ketika dilihat oleh konsumen, apakah sama persepsinya, apakah sama penangkapannya, apakah sama yang kita maksud dengan maksudnya mereka, ternyata berbeda. Nah, itu yang agak challenging, gimana caranya, bagaimana pesan yang kita berikan itu diterima sama, atau maksud yang kita inginkan itu diterima sama oleh konsumen.
Nah, itu pentingnya kita memahami persepsi konsumen gitu ya, atau sudut pandang konsumen ketika kita melihat produk kita. Nah, ini proses perseptual, proses sampai ketemu, oh itu gambar vas tadi, oh itu gambar tempat lilin, oh itu gambar dua wajah manusia berhadap-hadapan, ini prosesnya. Ada stimuli, ada stimulus. Stimulusnya bisa dari panca indera, bisa dari penglihatan, dari suara, lagu, dari bau, aroma, atau dari rasa, kemudian dari tekstur. Nah, dari stimuli diterima oleh indera penerima kita. Kemudian muncullah perhatian, kita memperhatikan, kemudian ada tanggapan dan keluarlah persepsi. Gitu ya, dari stimuli juga muncul sensasi, kemudian kita akan mengartikan itu apa. Nah, itu proses terjadinya persepsi atau proses perseptual. Nah, ketika kita membuat suatu persepsi atau memproses sampai nanti keluar satu persepsi, itu ada beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama sensasi. Sensasi gitu ya, sensasi ada rasa dingin gitu ya, sensasi oh gambar itu menarik gitu. Jadi sensasi adalah respon yang langsung dan segera dari panca indera. Mata, telinga, hidung, kulit terhadap stimuli yang sederhana. Misalnya iklan, oh itu bintang iklannya cakep, ganteng. Oh itu musiknya enak didengar. Oh itu kemasannya menarik. Oh itu baunya bikin lapar. Itu sensasi yang pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya ambang absolut. Ambang absolut itu berarti sejauh mana atau tingkat terendah di mana seseorang dapat merasakan sensasi. Bau misalnya, berapa jarak orang bisa mencium, berapa jarak minimal orang bisa mencium bau bretok misalnya, gitu ya. Atau baliho itu terlihat jarak berapa minimal, gitu. Itu ambang absolut. Kemudian ada namanya ambang diferensial, yaitu perbedaan minimal yang dapat dirasakan dari dua stimuli yang serupa. Sering disebut juga just noticeable difference. Kadang tuh kita nggak ngerti produk itu udah berubah apa. Itu sering terjadi misalnya kemasan shampoo gitu ya, kemasan sabun, itu sering banget berubah. Kita kadang kan nggak ngeh gitu ya. Nah itu berarti kita nggak notice. Nah merek-merek gitu ya juga sering mengalami perubahan logo terbaru. Burger King itu juga melakukan perubahan logo. Nah itu kadang teman-teman nggak ngeh. Padahal perusahaan ketika membuat logo yang baru gitu ya atau membuat kemasan baru itu tuh dipikirkan matang-matang karena setiap logo itu ada maksudnya tersendiri tapi kadang konsumen itu nggak nge. Nah itu kan buat perusahaan itu udah effort banget udah ngeluarin tenaga banget buat konsumen nggak ada beda gitu ya itu kan agak 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 sedih juga melihatnya gitu ya sebagai perusahaan. Kemudian ada persepsi subliminal, yaitu stimuli yang berada di alam bawah sadar konsumen. Jadi kadang tuh kita tanpa sadar. Contohnya apa? Oh, misalnya McD lagi ada diskon drive-thru yang punya stiker. Kita ikutan beli stiker itu gitu ya. 77 gitu ya. Biasanya kita nggak ikutan diskon kok teman-teman ramai banget sih diskon Shopee 77 kita ikutan gitu ya. Itu secara nggak sadar alam bawah sadarnya ngikut karena lingkungannya juga begitu. Nah, itu persepsi subliminal. Jadi persepsi bisa dibentuk oleh sensasi, kemudian ada yang namanya ambang absolut, ambang absolut itu ambang minimal, ambang diferensial, gimana dia membedakan, dan persepsi subliminal. Kita ikut kebiasaan atau tanpa sadar gitu ya. Nah, ini persepsi itu bukan hal yang statis atau bukan hal yang tetap. Contohnya apa? Ketika kita masuk Dharma Jaya atau memilih prodi manajemen, ketika kita belum berkuliah dengan sekarang teman-teman semester 5 itu kan punya pemahaman yang berbeda tentang prodi manajemen, baik dosennya, baik mata kuliahnya, baik layanannya, baik nilainya gitu kan. Itu berbeda-beda. Artinya persepsi itu selalu bertumbuh gitu ya, persepsi itu selalu berubah gitu ya.
Nah, itu persepsi. Jadi bisa berubah-ubah tergantung pengalaman atau lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, ini ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi persepsi konsumen. Kalau teman-teman tertarik tentang meneliti tentang persepsi, ini bisa diambil beberapa variabelnya. Sifat dari produk, gitu ya. Sifat produknya apa? Mudah cair, misalnya mudah busuk, awet, atau seperti apa. Kemudian atribut fisik produk. Kalau teman-teman lihat atribut fisik produk, ada tentang fitur, ada tentang kemasan, gitu ya, ada tentang fungsi dan macam-macam. Kemudian ada desain paket atau desain kemasan. Kadang itu juga bisa mempengaruhi persepsi konsumen. Ada nama merek, iklan. Kemudian posisi iklan, itu juga mempengaruhi posisi iklan yang kalau di TV nih, jam-jamnya kita makan malam, itu adalah posisi iklan yang bayar mahal. Gitu, berarti produknya itu banyak yang beli kemungkinan. Beda dengan posisi iklan di malam hari sesudah orang tidur. Nah, itu biasanya bayarannya lebih murah. Posisi iklan juga di jalan-jalan itu juga menentukan besar kecilnya baliho gitu ya. Semakin besar berarti kan biaya iklannya juga semakin besar. Kemudian lingkungan. Editorial lingkungan. Lingkungan kita lagi ngomongin apa sih? Yang lagi in apa? Yang lagi viral apa? Itu juga bisa. Kemudian stereotype atau pandangan orang-orang atau masyarakat sekitar terhadap sesuatu. Itu juga bisa. Contohnya apa? Perempuan itu nggak sopan kalau pakai celana. Bagusnya pakai rok. Jadi teman-teman yang perempuan ini nggak ngerti merek-merek celana untuk perempuan. Ngertinya merek rok misalnya. Stereotype. Kemudian kesan pertama ketika kita melihat atau merasakan suatu produk itu kadang menjadi persepsi, oh iya ya kopi kopi kenangan tuh enak juga ya gitu. Menanti itu enak juga ya gitu. Kemudian efek halo. Efek halo adalah ketika satu teman-teman ngomong yang lainnya juga ikut ngomong gitu ya. Nah, itu efek halo, hampir mirip WOM gitu ya. Word of mouth. Kemudian petunjuk yang tidak relevan bisa jadi gitu ya. Jadi teman-teman masuk web bilang kalau merek ini nggak halal misalnya. Padahal kita nggak tahu itu halal atau enggak gitu ya. Kemudian kontras atau membandingkan. Kemudian harapan kita sendiri terhadap suatu produk gitu ya. Ketika mau beli Indomie, misalnya bakmi mewah, harapannya itu beneran mewah kita makan itu. Harapan dan kemudian kecemasan. Kecemasan tuh juga bisa mempengaruhi persepsi gitu ya, persepsi orang gitu ya. Jadi ini nanti basi nggak ya? Ini nanti cocok nggak ya? Ini nanti alatnya berfungsi dengan baik nggak ya? Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, itu beberapa variabel yang bisa mempengaruhi persepsi konsumen. Sampai sini ada yang didiskusikan, teman-teman? Ibu, Ya, Dikri? saya mau nanya, Bu. Dikri, silakan. Kalau ngubah logo itu apakah kita harus ngubah apa namanya? Kan pas apa namanya kayak perusahaan gitu ngubah logo. Itu dia bisa ini enggak sih persepsi apa namanya dari customer ke dianya itu bisa berubah nggak, Bu? Yang diharapkan begitu. Jadi ketika berubah logo kan ada ada maksudnya kenapa merubah logo gitu ya, ada maknanya logo itu berubah. Harapannya persepsi konsumen juga berubah. Contohnya apa? Unilever zaman dulu itu punya itu ya cuman U putih, huruf U putih. Sekarang apa? Kayak ada batik-batiknya gitu ya, ada ikan, ada apa gitu ya. Nah, itu menggambarkan apa? Bahwa Unilever kalau yang dulu cuman untuk profit aja, sekarang itu lebih ramah lingkungan. Nah, berarti kan pengennya dia, persepsi orang yang dulu Unilever itu nggak ramah lingkungan, pengennya sekarang konsumen ketika beli produk-produk Unilever itu, ya produknya sudah ramah lingkungan, entah dari kemasan, entah dari komposisi. Jadi teman-teman yang memperhatikan lingkungan gitu ya, atau memperhatikan bahan-bahan yang ramah lingkungan, itu akan membeli atau memilih produk Unilever. Harapannya itu. Nah, pada kenyataannya begitu tidak, Diki? Iya, Bu.
Nah, pada kenyataannya kadang tidak, tapi yang sebenarnya pemasar sasar tuh harusnya berubah, gitu ya. Seperti Fair and Lovely gitu ya. Fair and Lovely itu sekarang namanya sudah bukan Fair and Lovely, tapi Glow and Lovely. Kenapa gitu ya? Karena Fair and Lovely, katanya kalau orang good looking itu harus putih. Nah, itu ditentang oleh orang-orang kulit hitam, karena ada juga orang-orang kulit hitam yang putih, itu rasis masuknya gitu ya. SARA gitu ya. Jadi dirubah jadi Fair and Lovely. Jadi kalau orang yang menarik, Glow and Lovely. Jadi orang yang menarik, glowing itu mirip milik semua orang, baik kulit hitam maupun kulit putih. Gitu. Begitu Diki yang bisa Ibu sampaikan. Gimana? Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Diki. Teman-teman yang lain ada lagi? Miss izin bertanya, Boleh Yunita, kalau silakan. soal perbedaan pendapat saat rapat, apakah itu termasuk persepsi juga ya, Miss? Contohnya perbedaan pendapat gimana tuh? Perbedaan rapat, contohnya kalau misalkan kita tuh mau planning yang A, tapi tidak sesuai gitu, Miss. Jadi ada perbedaan pendapat dari pihak yang lain gitu, Miss. Itu termasuk ya rapat persepsi juga apa tidak ya, Miss? Iya, itu termasuk persepsi, Yunita. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita tulis, apa yang kita utarakan, itu persepsi kita. Karena dari sudut pandang kita. Teman-teman yang lain ketika rapat, itu ini agak keluar dari konteks pemasaran gitu ya, tapi masih tentang persepsi, itu teman-teman yang lain mungkin punya pandangan yang beda. Ketika acaranya mundur, itu harus ngapain gitu. Itu juga termasuk persepsi, Yunita. Masukannya kan jadinya beda-beda ya. Iya, Miss. Padahal yang kita pengen nanti kita harus ngapain, tapi masukannya beda-beda. Nah, itulah pentingnya kita ngelihat persepsi, nanti persepsi konsumen tuh umumnya seperti apa. Gitu ya, ketika di rapat juga dilihat kan, oh yang umum tuh ternyata kita acaranya tuh ngaret karena nggak dapat dana. Berarti itu yang harus kita kejar atau kita prioritaskan. Ini juga kalau kalian teman-teman meliti persepsi misalnya, ya itu nanti persepsi konsumen tentang suatu produk ini banyaknya seperti apa. Gitu. Gitu, Yunita? Ya, Miss. Makasih ya, Miss. Sama-sama, Yunita. Ada lagi yang lain, teman-teman? Enggak, Miss. Oke, tidak ya. Kalau belum ada lagi, nah selanjutnya ketika kita mempersepsikan suatu produk, kalau dalam bisnis gitu ya, biasanya kita apa yang kita persepsikan tentang suatu produk adalah kualitasnya. Nah, kualitasnya, ya tolong diperhatikan teman-teman, kualitasnya biasanya konsumen itu menilai kualitas suatu produk atau persepsi kualitas tentang suatu produk itu dari apa saja? Kualitas pelayanan, dari kualitas produk sendiri, dan kemudian dari harganya. Jadi penilaian kualitas pelayanan, penilaian kualitas produk, dan penilaian harga. Sehingga kalau itu semua bagus, persepsi mereka bagus, pandangan mereka bagus, mereka akan puas atau terjadilah kepuasan transaksi. Yang pertama penilaian kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan. Kalau misalnya beli di Shopee berarti pelayanan si Shopee-nya, pelayanan tokonya, kirimnya, kemasannya, terus returnya gitu ya, pembayarannya, kualitas pelayanan. Kalau di toko berarti kasirnya, Pak Satpamnya gitu ya. Kalau jasa berarti misalnya pijet, kualitas pijetnya, potong rambutnya gitu ya. Itu kualitas pelayanan. Kalau kualitas pelayanannya dianggap bagus, itu jadi poin kepuasan yang pertama. Kemudian yang nggak kalah pentingnya kualitas produk itu sendiri gitu ya, kualitas produknya. Kalau teman-teman mau lihat lagi ada beberapa atribut produk gitu ya di manajemen pemasaran gitu ya, kalau nggak salah ada 7 atau 11 kualitas produk, salah satunya misalnya desain produk gitu ya, fitur produk gitu ya, kemudian durability atau bisa digunakannya produk berapa lama gitu ya ketika membeli handphone seperti itu. Nah, itu ketika itunya bagus, konsumen itu melihat itu bagus,
Jadi poin kepuasan transaksi yang kedua. Dan yang terakhir penilaian terhadap harga. Sekali lagi tidak ada harga yang mahal teman-teman. Mahal itu juga termasuk persepsi. Oke, Hazah keluar terus ya. Oke, iya Zah, memang di sini juga masih mendung. Oke. Iya Hazah. Penilaian harga itu sekali lagi tidak ada persepsi, tidak ada harga yang mahal, semua itu tergantung persepsi. Kita akan menilai sesuatu itu mahal ketika pengorbanan kita lebih besar daripada apa yang kita dapat. Tapi kalau pengorbanan kita sama yang kita dapat itu imbang, kita nggak akan bilang mahal. Apalagi kalau yang kita dapat dengan kita pengorbanan segitu, yang kita dapat itu banyak. Misalnya apa? Kita les bahasa Inggris. Menurut Ibu, kita bayar 1 juta 1 bulan itu kecil dibandingkan nanti kita dapat bisa kerja prospek kerjanya lebih luas gitu ya, kemudian kita bisa dapat beasiswa dan lain, manfaatnya akan lebih banyak. Jadi ibu itu nggak ngerasa mahal, tapi beda dengan teman-teman yang mungkin ngerasa lesnya itu mahal karena mereka nggak akan cari kerja di luar negeri, mereka nggak akan cari beasiswa gitu ya, mereka cukup aman dengan pekerjaan yang sekarang misalnya. Nah itu menurut mereka les segitu mahal, makanya mereka kalau punya duit juga nggak akan les bahasa Inggris, misalnya begitu, gitu ya. Itu penilaian harga. Nah, ketika ini juga penilaian tentang harga atau manfaat atau nilai bagi konsumen sudah dipelajari di manajemen pemasaran teman-teman, di nilai bagi konsumen gitu ya, dinilai bagi konsumen. Jadi ketika pengorbanan itu lebih besar daripada yang kita dapat, itu kita bilang itu mahal atau kita rugi. Nah, kita pengennya iya manfaat yang didapat oleh konsumen itu lebih kecil daripada lebih besar daripada yang biaya yang mereka keluarkan atau pengorbanan yang mereka keluarkan. Ketika begitu, berarti kepuasan transaksi yang ketiga terpenuhi. Jadi penilaian itu atau perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan itu biasanya dari kualitas pelayanan, kualitas produk, dan dari harga itu sendiri. Sampai sini ada komen teman-teman? Ada diskusi? Miss, izin bertanya, Miss. Oke, Iwan, silakan. Mengenai persepsi konsumen itu kan beda-beda ya, Miss ya. Nah, kalau persepsi konsumen terhadap sebuah produk itu misalnya dia punya persepsi yang buruk gitu, Miss, terhadap produk. Misalnya kita ambil handphone Xiaomi gitu, Miss. Persepsinya buruk gitu tentang handphone itu kan. Tapi secara kualitas, secara harga gitu juga kan dia murah, Miss. Nah, gimana sih, Miss, cara kita bisa merubah persepsi orang-orang ini loh, Miss, yang persepsinya negatif terhadap produk kita gitu ya. Walaupun kalau kita lihat bahaya juga persepsi yang negatif ini karena bisa jadi WOM tadi, Miss ya. Word of mouth-nya bisa buruk ke calon konsumen yang lain gitu, Miss. Oke. Iya, pertanyaan yang bagus, Iwan, gitu ya. Jadi, gimana kalau konsumen itu punya persepsi yang buruk tentang produk kita atau merek kita? Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau persepsinya buruk, berarti teman-teman atau produk dari pemasar itu dianggap kualitasnya juga rendah, padahal nggak begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, apalagi kalau dia sampai ngomong ke orang-orang gitu ya, oh bisa tambah nggak laku produk kita. Apa yang harus kita lakukan? Itu kenapa kadang pemasar itu meneliti tentang citra merek gitu. Jadi citra merek itu kan gimana pandangan konsumen tentang suatu merek gitu ya. Nah, cara memperbaikinya dengan apa? Kalau konsumen itu sudah berpandangan buruk tentang atau punya persepsi yang buruk tentang produk kita, salah satunya misalnya dengan brand ambassador, dengan review-review, banyak online review, terus habis itu ada influencer mereview, gitu, ada influencer yang menggunakan, kemudian ada juga dengan komunitas. Jadi di komunitas itu dibahas keunggulannya, terus habis itu mungkin sampai demo gitu ya, demo peragaan gitu ya. Sebenarnya Xiaomi ini bagus atau tidak gitu. Itu sudah terjadi di Xiaomi. Jadi Xiaomi bikin Xiaomi Mi Fans gitu ya. Seperti apa namanya? Pengguna Harley Davidson, penggunanya Apple gitu. Xiaomi juga sudah punya komunitas yang itu mendunia, komunitasnya nggak hanya lokal tapi juga dunia. Itu. Kemudian apalagi? Bisa kalau parah banget berarti kan orang menganggap kalau merek kita tuh jelek gitu ya.
kita bisa melakukan pembersihan nama gitu ya. Pembersihan nama dengan cara apa? Kita banyak-banyak melakukan CSR gitu. Misalnya suatu produk tertentu dianggapnya tidak ramah lingkungan. Untuk itu dia tuh banyak tuh melakukan misalnya ada daerah mana nih yang kekeringan, dia buatkan sumur. Nah, itu untuk membersihkan nama kita. Itu juga bisa. Atau kalau parah banget ya berarti kita melakukan rebranding atau perubahan brand gitu ya. Rebranding yang seperti Fair and Lovely lakukan itu ya, jadi Glow and Lovely itu karena orang-orang tuh udah ngecam dia banget pakai Sarah, padahal tidak maksud mereka bukan ke Sarah gitu. Itu Iwan sementara yang bisa Ibu sampaikan, gimana? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama Iwan. Yang pasti perusahaan juga harus tetap secara berkala melihat persepsi konsumen, terus tanggapan konsumen tentang suatu produk kita itu apa, supaya kita juga continuous improvement gitu ya. Jadi produk kita itu terus diperbaiki, merek kita terus perbaiki yang tidak bagus itu bisa diminimalisir. Gitu ya Iwan? Iya Bu. Oke. Yang lain teman-teman? Kalau belum ada, Ibu lanjut. Nah, ini isu-isu masalah citra konsumen atau citra merek gitu ya bagi konsumen di mata konsumen. Kalau positioning produk atau repositioning tadi yang sudah Ibu singgung sebentar. Oke, 10 menit lagi ya. Oke, positioning produk dan repositioning. Jadi Xiaomi dianggap orang apa? Oh, produk murah berarti kualitasnya nggak bagus. Nah, itu positioning produk di benak konsumen. Nah, kita bisa melakukan repositioning. Kita mau bikin, oh Xiaomi itu walaupun murah, tapi nggak murahan. Itu namanya repositioning. Kemudian, posisi layanan. Nah, banyak sekali nih misalnya toko-toko yang dulu, atau misalnya Baby Fam, Lady Fam gitu ya. Dulu parkirnya berantakan banget. Sekarang dia punya parkir. Karena apa? Parkirnya tuh parah banget zaman dulu. Jadi mereka memberi layanan yang lebih baik dengan parkir yang lebih nyaman. Harga yang dirasakan, kualitas yang pasti dilaksanakan. Di toko atau retailnya, kenapa orang banyak yang milih Gramedia daripada Fajar Agung gitu ya. Nah, itu gambaran toko atau retailnya. Kemudian produsennya sendiri. Produksinya bersih, rapi gitu ya. Ketika beli suatu cake gitu kan kita ngelihat, oh cake ini kesannya apa, cake ini kesannya dari merek ini apa, kesannya merek ini apa gitu ya. Dari produsennya sendiri dan kemudian risiko yang dirasakan gitu ya, atau pengorbanan yang dirasakan. Nah, risiko ini ada banyak macam teman-teman ya, ada 6 risiko yang dirasakan atau persepsi mengenai risiko atau perceived risk bahasa Inggrisnya itu ada 6. Risiko fungsional, risiko fisik, risiko keuangan, risiko sosial, risiko psikologis, dan risiko waktu. Sebentar, ini oke. Tidak dijelaskan di PPT selanjutnya. Nah, risiko fungsional berarti fungsi-fungsinya tidak berfungsi dengan baik. Handphone kameranya nggak berfungsi dengan baik. Zong ya gitu ya rasanya, kayaknya beli handphone secara online terus kameranya nggak berfungsi. Itu bisa terjadi. Risiko fisik, penyok, rusak, bisa terjadi. Risiko keuangan, gitu ya. Bayar lebih atau salah transfer, nggak balik, sangat bisa. Risiko sosial, gitu ya. Risiko sosial gimana di lingkungannya, secara masyarakat gimana. Risiko psikologis, gitu ya. Risiko psikologis ketika kita menggunakan suatu produk bermerek dan nggak bermerek, kumpul gitu kan ya, kumpul dengan teman-teman itu kan kalau pakai bermerek itu akan lebih pede. Itu salah satu risiko psikologis. Kalau nggak bermerek tuh kayaknya agak malu, mungkin begitu. Itu risiko psikologis gitu ya. Kemudian risiko waktu. Risiko waktu kalau misalnya beli online itu kan ada risiko waktu tunggu, kalau beli langsung ya bisa langsung gitu ya. Nah, itu risiko waktu. Nah, itu risiko-risiko yang konsumen pertimbangkan ketika memilih suatu produk. Dan ini juga jadi bisa persepsinya mereka, oh produknya nggak bagus, oh harganya mahal, oh nggak trendy pakai produk tersebut gitu ya. Nah, itu persepsi mengenai risiko yang diperhitungkan oleh konsumen. Gimana teman-teman sampai sini?
Oke, kalau belum ada, ini cara menangani risiko. Gitu ya, ini bagi konsumen. Cara menangani risiko yang pertama mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian setia kepada merek. Karena kalau suatu merek ini udah biasa dipakai, kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Memilih berdasarkan citra merek. Orang-orang menganggap merek itu seperti apa. Kemudian mengandalkan citra toko. Tadi ini citra merek, ini citra toko. Tempatnya membeli. Atau e-commerce-nya apa. Membeli yang termahal, biasanya model yang termahal itu kualitasnya terbaik. Dan cari jaminan atau cari yang ada garansinya. Nah, itu cara menangani risiko bagi konsumen. Berarti kalau bagi produsen kita harus apa? Menyediakan info sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Membuat konsumen itu setia sama merek kita, loyal sama merek kita. Membuat citra merek kita itu bagus. Dengan ambasador dan segala macam, citra toko kita bagus, toko kita diperbagus gitu ya. Kemudian menyediakan model produk dengan berbagai harga misalnya atau berbagai kualitas dan memberikan jaminan atau asuransi atau layanan-layanan after sales lainnya yang lengkap. Gitu ya. Nah, ini ada positioning, ada repositioning dan ada pemetaan persepsi. Positioning adalah penempatan, bukan produk yang ditempatkan di toko tapi penempatan kualitas produk di benak, yaitu posisi di kepala konsumen itu di mana. Jadi membangun gambaran tertentu untuk sebuah merek terkait dengan merek yang bersaing. Kemudian repositioning merubah posisinya di kepala orang. Kalau dulu itu Xiaomi murah, sekarang Xiaomi itu terjangkau dan kualitasnya bersaing. Kemudian ada pemetaan persepsi, pemetaan peta, gitu ya. Berarti kan ada berbagai peta tuh, ada berbagai provinsi, gitu ya, ada berbagai provinsi. Izin sebentar teman-teman, bentar. Nah, pemetaan persepsi itu jadi kayak di peta Indonesia berarti ada banyak provinsi itu dijadikan di satu kertas gitu ya, di satu bidang. Gitu juga dengan persepsi. Jadi banyak persepsi orang-orang melihat sesuatu tuh berdasarkan apa? Handphone misalnya berdasarkan harga dikelompokkan. Merek-merek apa saja, seperti apa. Kemudian kalau dari berdasarkan fiturnya, berdasarkan dari modelnya, berdasarkan dari servisnya, itu dikelompokkan sampai nanti ketemu di peta itu. Kalau berdasarkan harga, produk yang merek HP yang bagus tuh apa sih? Kalau berdasarkan layanan atau servis yang paling bagus tuh yang mana sih? Nah, itu pemetaan persepsi. Jadi berdasarkan kategori kita melihat apa dan berbagai merek itu dikelompokkan posisinya di mana. Mungkin untuk lebih jelasnya ini peta positioning HP gitu ya. Nah, kita melihat berdasarkan apa sih? Oh, kemudahan menggunakan, berdasarkan desain, berdasarkan merek, atau keawetan, durability gitu ya. Jadi kalau makin ke sini dan makin ke atas berarti makin merek yang paling bagus. Kalau dibandingkan Oppo, LG, Lenovo, Sony, Samsung yang paling bagus gitu ya. Harga Samsung yang paling mahal. Kalau desain yang bagus apa? Desain yang bagus Sony gitu ya. Begitu. Kalau yang murah dan desainnya bagus, itu ada Oppo gitu. Begitu teman-teman, kira-kira gimana sampai sini? Ya, Sinta baru gabung ya? Ya, Miss, maaf tadi baru download, nggak bisa download tadi aplikasinya. Ya. Oke, Sinta. Yang lain gimana teman-teman? Oke, kalau belum ada, ini yang terakhir teman-teman. Ya, jadi itu yang dapat kita pelajari di persepsi. Kita sudah belajar apa itu persepsi. Persepsi itu tiap orang berbeda-beda dan nggak bisa disalahkan. Kemudian ada beberapa strategi untuk merubah persepsi orang gitu ya. Kemudian yang terakhir peta positioning.
persepsi. Gitu. Contohnya ini persepsi seseorang tentang HP dari mereknya, harganya, penggunaannya, desain itu dipetakan begini. Ini juga bisa jadi kalau kalian mau meneliti gitu ya, mau bikin skripsi tentang peta positioning apa gitu ya, itu bisa. Begitu. Sebentar teman-teman. Itu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan sampai sini gimana? Untuk presensi, Ibu belum bisa presensikan karena di PLPP-nya juga presensi Ibu belum masuk gitu. Jadi Ibu tidak bisa mempresensikan di studinya. Jadi minta tolong di screenshot teman-teman yang hadir hari ini dan tolong difotokan, ditaruh di grup gitu ya. Apa namanya, pertemuan hari ini, KP pertemuan ke-13 tanggal berapa. Begitu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Ada lagi teman-teman? Cukup, Miss. Cukup ya. Oke, kita masih ada KP sekali lagi ya. Minggu Iya, depan jadi Miss. kita ada hari Selasa, kelas aslinya, kemudian KP lagi hari Jumat seperti ini. Ini yang bisa hadir berapa orang teman-teman? 22 orang. 21 orang ya, 22 dengan